Diperlihatkan seorang anak kecil sedang berlari di padang pasir. Dia terburu-buru menuju ke sekolah hanya untuk melihat temannya bermain. Di sekolah, Anandi sedang bermain bersama teman-temannya. Dia bernyanyi dan menari. Dari kejauhan, anak kecil tadi memperhatikan mereka bermain. Guru yang melihat tarian Anandi pun ikut tersenyum. Saat ibu guru datang, mereka semua kabur. Ibu guru kemudian menarik Anandi dan berkata bahwa dia senang melihat mereka menari. Di bawah pohon rindang, pelajaran pun dimulai. Guru mulai mengabsen satu persatu siswa yang hadir pada hari itu. Ibu guru kemudian memanggil nama Puli. Murid laki-laki mengatakan bahwa Puli sudah dijodohkan. Ibu guru sangat menyayangkan hal itu. Ibu guru menyuruh Anandi mengerjakan perkalian di depan kelas. Anandi kemudian mengajarkan teman-temannya belajar perkalian. Saat sekolah sudah selesai, ibu guru memberikan Anandi sebuah buku untuk dibaca di rumah. Anandi sangat senang dengan pemberian ibu guru. Kemudian dia segera pulang. Di sisi lain, seorang anak yang bernama Puli sedang menunggu Anandi pulang. Anandi kemudian berbincang-bincang dengannya. Kemudian ibu guru yang melihat juga ikut menghampiri mereka. Ibu guru menanyakan kenapa dia tidak bersekolah. Puli mengatakan bahwa dia tidak diperbolehkan sekolah karena dia sudah dijodohkan. Dan mulai sekarang dia harus belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Guru mengatakan bahwa pendidikan sangatlah penting. Dia harus tetap berusaha belajar, meskipun dia tidak bisa bersekolah. Dia bisa belajar bersama Anandi di rumah. Mereka sangat setuju dengan saran yang ibu guru berikan. Setelah berbincang-bincang dengan gurunya, Anandi dan Puli segera pulang. Sesampainya di pinggir jalan, mereka melihat seorang teman mereka sedang duduk di bawah pohon. Mereka kemudian menyapanya dan duduk bersama berbincang-bincang bermain boneka. Temannya memberikan Anandi sebuah boneka. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang. Di tempat lain, ayah Anandi yang baru pulang sedang menggoda ibu Anandi. Ibu Anandi kemudian segera turun dan mencari Anandi, menanyakan kepada tetangganya apakah dia melihat Anandi. Tetangganya mengatakan tidak. Di jalan, Anandi yang sedang pulang, ada anak lelaki yang sedang menunggunya dan membuat jebakan. Mereka menarik tali agar Anandi dan teman-temannya jatuh. Tapi kemudian ada seorang lelaki yang kena jebakan tersebut dan terjungkal ke tanah. Lelaki tersebut segera berlari. Teman-teman Anandi menertawakan bapak tersebut. Anandi kemudian menegurnya. Anandi mengambil tas dan berusaha menolong bapak tersebut. Bapak tersebut sangat berterima kasih kepada Anandi. Anandi mengatakan bahwa anak-anak tadi adalah anak-anak nakal. Bapak tersebut berterima kasih kepada Anandi lalu pergi. Anandi yang tidak hati-hati juga ikut jatuh dan terjungkal ke tanah. Kemudian datang tetangganya menolong Anandi. Dia memberitahu Anandi bahwa ibunya sedang mencarinya di rumah. Kemudian keluarga gadis itu datang dan memarahinya. Di rumah, ayah dan ibu Anandi sedang menunggu seseorang. Byron kemudian datang dan disambut oleh ayah Anandi.
Ayah Anandi terkejut melihat penampilan Byron yang kotor. Di tempat lain, Anandi sedang ditertawakan oleh anak-anak nakal karena bajunya kotor. Di rumah, ibu Anandi dan ayahnya sedang berbincang-bincang dengan Byron. Anandi tiba di rumah. Dia terkejut melihat bapak yang ditolongnya sedang berada di rumahnya. Ibu Anandi malu dengan penampilan Anandi yang kotor. Ia kemudian dibersihkan oleh ibunya. Byron mengatakan bahwa Anandi anak yang baik. Anandi yang sudah menolongnya di jalan. Byron berbicara kepada Anandi. Ibu Anandi datang dan memberikan sebuah foto. Byron mengambil foto tersebut dan berkata bahwa Anandi sangat cantik. Byron berkata bahwa dia akan memperlihatkan foto Anandi kepada keluarganya. Ibu mengajak Anandi ke dapur membantunya memasak. Anandi menanyakan kenapa dia harus melakukan itu. Ibu berkata bahwa dia sudah dijodohkan. Di tempat lain, Sumitra sedang melakukan puja. Dia kemudian memasak ke dapur. Raut wajahnya langsung berubah saat nenek Kalyani memanggilnya. Dia kemudian melakukan puja bersama mertuanya. Nenek Kalyani kemudian menanyakan keberadaan keluarganya yang lain. Sumitra mengatakan bahwa Byron belum kembali, sedangkan Fasan, kakak iparnya, juga belum kembali dari rumah mertuanya. Byron kemudian tiba dan melakukan puja. Byron mengatakan bahwa dia sudah menemukan jodoh yang tepat untuk Jagdish putranya. Byron memperlihatkan foto Anandi kepada istrinya Sumitra. Sumitra sangat senang melihat foto Anandi. Nenek Kalyani yang sedang melihat foto tersebut sangat jengkel ketika Supna datang dan merebut foto tersebut dari Nenek Kalyani. Dia langsung berlari membawa foto tersebut. Nenek Kalyani memarahi Sumitra karena telah mendidik anaknya tidak sopan seperti itu. Sumitra dengan sedih pergi meninggalkan Byron dan mertuanya. Di tempat lain, Jagdish sedang bermain bersama teman-temannya. Supna, kakak Jagdish, datang dan membawa foto Anandi. Supna kemudian menaruh foto Anandi agar dilihat oleh Jagdish. Tapi Jagdish tidak memperdulikan foto tersebut. Supna kembali memperlihatkan foto tersebut kepada Jagdish. Jagdish kesal dan menarik rambut Supna. Supna pulang dengan marah. Sesampai di rumah, Nenek Kalyani memarahi Supna. Fasan pun sudah kembali bersama istrinya. Byron membahas perjodohan Jagdish dan Anandi. Fasan kemudian melihat foto Anandi. Mereka kemudian berbincang-bincang tentang perjodohan Jagdish dan Anandi. Fasan kemudian menyuruh Supna masuk ke dalam kamarnya. Seluruh keluarga setuju dengan perjodohan tersebut. Sumitra sangat senang mendengarnya. Seorang wanita datang dan disambut bahagia oleh Byron. Dia adalah orang yang mencarikan jodoh untuk Anandi. Dia mengatakan bahwa perjodohan tersebut diterima dengan baik oleh keluarga Jagdish. Dia mengatakan bahwa Anandi adalah anak yang sangat beruntung. Dia juga memberitahukan bahwa keluarga Jagdish ingin menetapkan tanggal pernikahan Jagdish dan Anandi. Orang tua Anandi sangat senang dengan berita tersebut. Ibu kemudian membawakan manisan. Anandi juga baru tiba langsung menghampiri mereka. Ayah dan ibu Anandi menyuruh Anandi memberikan salam kepada wanita tersebut. Ayah juga memperkenalkan wanita itu kepada Anandi. Anandi lalu duduk di samping wanita itu. Wanita itu mengatakan bahwa Anandi anak yang sangat cantik. Ibu memberitahukan hal-hal yang menyenangkan kepada Anandi. Anandi kemudian dengan senang dan berlari menemui temannya. Dia menceritakan bahwa dia sudah dijodohkan dan dia akan segera menikah. Wanita tersebut senang mendengarnya. Tiba-tiba kakak wanita tersebut keluar dan melihat mereka. Kakaknya langsung memarahinya karena pekerjaannya belum selesai, tetapi dia sibuk berbicara dengan Anandi. Anandi mengatakan bahwa itu semua salahnya. Dia datang untuk menceritakan bahwa dia sudah dijodohkan. Wanita tersebut senang sekali mendengarnya. Dia kemudian menyuruh wanita itu menjauhi Anandi, agar Anandi tidak bernasib buruk seperti dia. Pada malam hari, orang tua Anandi sedang menghitung biaya pernikahan Anandi. Ayah dan ibu sedih melihat Anandi akan segera berpisah dari mereka.